Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6? Semoga sehat selalu ya. Kesempatan kali ini kita akan membahas pembinaan matematika Selasa Kamis untuk putaran pertama di semester 2. Yaitu untuk putaran pertama ini dimulai pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021. Oke, jadi kalian bisa menyimak video ini sambil membuka kembali soal-soal yang sudah diberikan atau soal pembinaan SK1-nya dibuka kembali. Baiklah, kita coba untuk nomor 1. Oke, ini adalah soal tentang ada pangkat 3, ada akar pangkat 2, dan pangkat 2. Oke ya. Kalau ketemu soal seperti ini, jangan lupa kaidah dari operasi hitung bagaimana? Kita kerjakan pembagian atau perkaliannya terlebih dahulu, nanti baru kita kerjakan untuk pengurangannya atau penjumlahan. Oke, kita buat seperti ini lagi, lalu kita beri tanda kurung. Oke, ini juga sama, kita beri tanda kurung. Sekarang kita operasikan. 16 pangkat 3. 16 pangkat 3 itu sama saja dengan 16 dikali 16 dikali 16. Hasilnya adalah 4096. Oke, lalu 2 pangkat 3, 2 dikali 2 dikali 2, 8. Lalu akar pangkat 2 dari 676. Ingat, langkah pertama ketika mengerjakan soal akar pangkat 2, karena dia pangkat 2, jadi kita buat titik 2 angka dari belakang. Oke, di antara 6 dan 7 yang depan ya, kita beri titik di sini. Atau kita beri garis juga boleh. Nah, sekarang sudah terpisah antara 6 depan dan 76. Langkah selanjutnya, untuk bagian belakang, carilah berapa pangkat 2 yang satuannya itu 6. Berapa pangkat 2 yang satuannya 6? Kalau 1 pangkat 2 itu kan 1. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. 4 pangkat 2, 16. 5 pangkat 2, 25. 6 pangkat 2, 36. 7 pangkat 2, 49. 8 pangkat 2, 64. 9 pangkat 2, 81. Kita lihat di sini, berapa pangkat 2 yang satuannya 6? Oh, ada 4 dan ada 6. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Kalau tidak 4 pangkat 2, ya 6 pangkat 2. Itu ya, ini cara menentukannya. Selanjutnya, untuk yang 6 depan ini, kalian cari berapa pangkat 2 yang mendekati 6. Berapa yang mendekati? Tidak boleh lebih ya. 1 pangkat 2, 1, 2 pangkat 2, 4. Oke, kalau 3 pangkat 2 sudah lebih dari 6. Jadi kita gunakan 2 pangkat 2. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Kalau tidak 24 atau 26. Oke, langkah selanjutnya kita cari perkalian yang paling kecil dulu. 24 dikali 24. Kita kalikan 4 kali 4, 16. Dan 1, 4 kali 2, 8. Tambah 1, 9. 2 kali 4, 8. 2 kali 2, 4. Kita jumlahkan. 6, 7, 5. Oh, 5, 7, 6. Nah, jadi ini salah. Otomatis yang pasti adalah 20. Tidak perlu dihitung lagi. Ketika kalian perkaliannya yang ini 5, 7, 6 tidak sesuai dengan ini. Jadi sudah pasti yang betul adalah 26. Oke. Jadi ini 26. Selanjutnya 3 pangkat 2. Jadi 3 kali 3. 9. Nah, kita masukkan angkanya. 16 pangkat 2 tadi jangan lupa diberi tanda kurung ya. 4096 dibagi 8. Tutup kurung, dikurangi dalam buka kurung lagi. Akar 676 tadi 26 dikali 9. Oke,
4096 dibagi 8, 512. Dikurangi 26 dikali 9, 234. Oke, jadi jawabannya adalah 278, yaitu C. Oke, selanjutnya nomor 2. Setelah nomor 2. Ini adalah soal cerita, kerjakan secara urut ya dari depan. Pak Wisnu panen jagung. Luas tanah yang ditanami jagung 1.500 meter persegi. Tiap 5 meter persegi menghasilkan rata-rata 3 kg jagung. Oke, dari ketiga kalimat ini bisa langsung kita ubah menjadi bentuk matematika ya. Caranya seperti ini. Kita lihat, luas tanah yang ditanami jagung 1.500 meter persegi. Oke, 1.500 meter persegi. Tiap 5 meter persegi. Jadi apa yang kita lakukan? Kita bagi 5 meter persegi. Menghasilkan rata-rata 3 kg. Jadi setiap 5 meter persegi tadi menghasilkan 3 kg. Jadi kita kali 3. Ya, atau bentuknya seperti ini nanti. 1.500 dibagi 5 dikali 3. Sama saja atas dan bawah. Oke, kita sederhanakan. 15 dengan 5. Ini 3. 300 dikali 3. 900 kg. Oke, jadi menghasilkan 900 kg. Selanjutnya, kalimat selanjutnya. Hasil penjualan panen jagung Pak Wisnu Rp3.330.000. Jadi hasil sebanyak 900 kg ini menghasilkan uang 3.330.000. Yang ditanyakan harga jagung tiap kilogramnya berapa. Jadi kita bagi harga 1 kg jagung. Jadi 3.330.000 rupiah dibagi 900. Kita coret nolnya. Nah, 33.300 dibagi 9 itu 3.700. Jawabannya yang D. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut nomor 3. Nomor 3, aturan persekoran ya. Ini masih bilangan bulat. Anto mengikuti Olimpiade Matematika. Aturan persekoran yaitu jika menjawab benar, skornya 2. Kita tulis kalau menjawab benar, itu skornya 2. Salah, negatif 1. Dan tidak menjawab, skornya 0. Anto menjawab benar 32 soal. Jadi kita letakkan juga di bagian yang benar ini. Jadi kita kali 32 soal. Dan 2 soal belum dikerjakan. Kita letakkan di bagian tidak dijawab. 2 soal. Jumlah soal seluruhnya 40. 40 soal. Berapa skor yang diperoleh Anto? Oke, kita belum akan bisa mencari atau menemukan skornya kalau kita belum tahu skor salahnya itu ada berapa. Soal yang salah ada berapa. Nah, kita cari total soalnya ada 40, yang betul ada 32, yang tidak dijawab 2. Jadi otomatis sisanya itu adalah soal yang salah. Nah, jadi 40 dikurangi 32 dikurangi 2. Jadi ada 6 soal. Sudah, tinggal kita kalikan semuanya. 2 dikali 32, 64. Negatif 1 dikali 6, negatif 6. 0 dikali 2, 0. Lalu kita jumlahkan. Oke.
64 ditambah negatif 6. Oke, maka hasilnya adalah 58. Jawabannya yang C. Seperti itu. Kita lanjut nomor 4. Nomor 4, kita diminta mencari FPB dari 54, 72, dan 84. Kita cari cara mencari FPB cukup mudah. Ini harus betul ya ketika ada soal di tryout. 54, 72, dan 84. Kita cari FPB-nya. Ingat ya, ketika mencari FPB itu pembaginya harus berupa bilangan prima. Oke. Karena tiga-tiganya itu ganjil, karena ketiga-tiganya itu genap, jadi kita harus membaginya dengan angka 2. Kita bagi 2 dulu. Kita bagi 2. 84 dibagi 2, 42. 72 dibagi 2, 36. 54 dibagi 2, 27. Oke, sekarang dibagi berapa lagi ini? Bagi 2 sudah tidak bisa, tapi kita bagi 3. 42 dibagi 3, 14. 36 dibagi 3, 12. 27 dibagi 3, 9. Oke, selanjutnya. Sudah kan nggak bisa lagi? Oke, lalu kita langsung dikalikan saja. 2 kali 3. Jadi FPB-nya adalah 6. Oke, seperti itu ya. Cukup mudah untuk mencari FPB. Kita lanjut nomor selanjutnya, nomor 5. Nomor 5. Nah, nomor 5. Ini soal tentang apa ini? Kita lihat. Ibu mempunyai 84 jeruk, 78 apel, dan 96 pir. Ketiga jenis tersebut dikemas sebanyak-banyaknya. Ada kata sebanyak-banyaknya. Jadi ini adalah ciri khas dari soal cerita FPB. Karena ada kata sebanyak-banyaknya dan dalam jumlah yang sama. Oke, kita cari FPB dari 84, 78, dan 96. Nah, tapi khusus untuk soal cerita FPB ini, kita buat subjeknya ya. 84 itu apa? Oh, buah jeruk. Kita tulis atasnya. 78 apel. 96 buah pir. Nah, kita buat subjeknya, jangan lupa. Nah, untuk mempermudah nanti. Oke. Lalu sekarang kita bagi lagi. Karena dia bilangannya genap semua, jadi bisa dibagi 2. 48, 39, 42. Selanjutnya kita bagi berapa lagi nih? Oke, kita bagi 3. 16, 13, dan 14. Oke, sudah tidak bisa ya. Nah, jadi FPB-nya adalah 2 dikali 3. Coba 2 kali 3 ini kan 6. 6 ini 6 apa? Oke, 6 bungkus ya. Karena yang dicari kan berapa bungkus itu yang terbanyak yang bisa dibuat dari ketiga jenis buah-buahan ini. Jadi sudah ada 6 bungkus. Nah, sekarang bagian bawah sini ini menunjukkan jumlah buah
pada setiap bungkusnya. Itu ya. Misal, kalau ada 84 jeruk dimasukkan ke dalam 6 bungkus. Itu kan sama saja dengan 86 dibagi 6 kan? Nah, ini 14. Ini juga sama, 78 dibagi 6, 13, 96 dibagi 6, 16. Oke, jadi untuk bagian bawah ini adalah jumlah setiap bungkusnya. Pertanyaannya, selisih buah apel dan pir tiap kemasan. Kita lihat di sini apelnya dapat berapa? Apelnya ada 13, buah pirnya ada 16. Jadi selisihnya ada 3 buah. Oke. Ini untuk yang nomor 5. Selanjutnya kita ke nomor 6. Nomor 6. Adi, Budi, dan Caca mengikuti kursus renang di tempat yang sama. Adi berlatih renang tiap 3 hari, Budi 4 hari, Caca 5 hari. Mereka berlatih renang bersama-sama pertama kali. Oke, ini soal tentang apa? Ya, tentang KPK ya. Tentang KPK apa ciri-cirinya? Karena di sini menunjukkan pertemuan dan ada kata bersama pertama kalinya. Ini adalah ciri khas soal KPK. Jadi kita cari KPK dari 3, 4, dan 5. Oke, dulu kelas 4 sudah pernah ya diminta untuk mencari KPK dan FPB. Nah, sekarang di kelas 6 diminta mencari lagi. Jadi pasti sudah bisa. Oke, kita cari kalau KPK itu triknya kalian gunakan bilangan prima yang paling kecil dulu sampai sudah tidak bisa membagi ketiga angka ini sekaligus. Oke, sekarang kita bagi, ada 4 ya, kita bagi 2. 5 bagi 2 tetap, 4 bagi 2, 2, 3 bagi 2 tetap 3. Kita bagi lagi 2. 5, 1, 3. Nah, sekarang bilangan prima selanjutnya angka 3. Ini 5, 1, 1. Kali yang terakhir dibagi 5. 1, 1, 1. Oke, jadi KPK-nya adalah 2 dikali 3, dikali 3, dikali 5. Maka 60. 60 apa di sini? 60 hari. Nah, yang ditanyakan adalah pertemuan kedua kalinya tanggal berapa atau hari apa. Kita lihat di sini, untuk pertemuan pertama kali itu ada di hari Sabtu. Yang ditanyakan pertemuan kedua itu hari apa. Oke. Jadi ini sama saja 60 hari setelahnya. Khusus untuk mencari hari, caranya sedikit berbeda ya. Kalian ingat, KPK dibagi 7. Kenapa dibagi 7? Karena kalau dibagi 7 itu kan 1 minggu. Nah, jadi dalam setiap 1 minggu nanti akan bertemu dengan hari yang sama. Jadi nanti semisal KPK dibagi 7 nanti hasilnya tidak ada sisa, jadi akan kembali lagi di hari yang sama seperti pertemuan pertama. Nah, nanti yang akan menentukan di sini adalah sisanya. Sisa itu jadi kelebihan harinya berapa. Kita lihat sekarang. KPK-nya 60 dibagi 7. 60 dibagi 7 itu 8. Sisa 4. Nah, 8 di sini artinya 8 minggu. Sisa 4. Sisa 4 di sini jadi 4 hari setelah hari Sabtu. Jadi Sabtu ditambah 4 hari. Nah, di hari Rabu. Seperti itu ya. Jawabannya yang B. Kita lanjut nomor 7. Nomor 7.
Hasil pembuatan minyak kelapa buluri 18,2/3 liter. Sebanyak 4,2/3 dibeli oleh pengecer. 7,7/15 dijual di pasar dan 30% dari sisanya diberikan ke tetangga. Berapa minyak kelapa yang diberikan tetangga? Oke, jadi kita cari satu persatu dulu. Sekarang kita cari kalimat pertama. Minyak buluri seluruhnya adalah 18,2/3. 18,2/3 liter. Kita ubah langsung menjadi kalimat menjadi pecahan biasa ya. 18,2/3 56/3 liter. Sebanyak 4,2/3 liter dibeli oleh pengecer. Jadi kalau dibeli, apa yang terjadi dengan minyaknya? Berkurang ya. Dibeli. Jadi 4,2/3 kita ubah menjadi pecahan biasa. 14/3 liter. Oke, jadi kalau dibeli apa yang terjadi? Berkurang ya minyaknya nanti. Jadi sisa minyaknya 56/3 dikurangi 14/3 liter. Pengurangan pecahan biasa karena penyebutnya sudah sama, langsung kita kurangi saja. Jadi ini 42/3 liter. Selanjutnya 7/15 liter dijual di pasar. Dijual lagi 7/15. Jadi berkurang lagi kan minyaknya 42. Oh, maaf. Nah, dijual, jadi berkurang lagi dijual sebanyak 7/15 liter. So, kita ubah menjadi pecahan biasa 112/15 liter. Jadi sekarang sisa minyaknya jadi berapa? Seluruh minyak tadi sudah dikurangi yang dibeli, lalu dikurangi lagi yang dijual. 42/3 liter dikurangi 112/15. Oke, penyebutnya kita samakan menjadi per 15. Ini juga sama, per 15. Ini dikali 5, ini juga dikali 5. 42 dikali 5, 210 dikurangi 112. Di 98/15 liter. Ini adalah sisa minyaknya. Sisa minyak. Selanjutnya langkah terakhir, dan 30% dari sisanya diberikan ke tetangga. Hati-hati di sini, ada kata 30% dari sisa. Diberikan ke tetangga. Diberikan tetangga. %30 dari sisanya. 30% dari sisa. Kita ubah ke kalimat matematika ya. 30/100. Ada kata dari, jadi dikali. Sisanya berapa? 98/15. Oke, kita sederhanakan sekarang. 30 dengan 15. Ini tinggal 2. 2 dengan 100, ini 5. Jadi 98/50. Karena di sini tidak ada optionnya berupa pecahan campuran semua, jadi kita ubah juga ke pecahan campuran. 98/50 artinya 1, 48/50. Tidak ada lagi, kita sederhanakan.
1 ini dibagi 2, ini juga dibagi 2. 24 per 25. Jawabannya adalah yang D. Nah, kita lanjut nomor 8. Andi menggambar jalan merpati dengan skala 1:12.000. Ya, ini soal tentang skala. Pada panjang jalan pada gambar 30 cm. Pada sisi kanan dan kiri jalan tersebut terdapat tiang lampu dengan jarak antar tiang 150 meter. Yang ditanyakan banyak tiangnya berapa? Oke, kita tulis sekarang skalanya. Skala 1:12.000. Oke, maksudnya 1:12.000 itu artinya 1 cm pada gambar sama saja dengan 12.000 cm pada jarak sebenarnya. Ingat, satuannya harus sama. Kalau di sini 1 cm pada gambar, di ini 12 cm juga pada jarak sebenarnya. Oke, kita cari panjang jalan pada gambar 30 cm. Jadi kita cari, karena JP-nya 30 cm, kita cari jarak sebenarnya. Nah, karena bagian depan itu JP, bagian belakangnya JS. Kita cari sekarang JS-nya ini berapa, jarak sebenarnya. Jadi panjang jalan sebenarnya itu berapa? 1:12.000. Ini 30 dikali 30, ini juga sama, kita kali dengan 30. 12.000 dikali 30, 360.000. Satuannya hati-hati, satuannya tetap centimeter. Lalu kita ubah menjadi meter karena di sini banyak tiangnya, satuannya meter. Kita ubah menjadi meter, jadi 3.600 meter. Oke, sekarang yang ditanyakan, pada sisi kanan dan kiri jalan tersebut terdapat tiang lampu dengan jarak antar tiang 150 meter. Jadi kita cari banyak tiang sekarang. Banyak tiang. Pada satu sisi jalan dulu, satu sisi jalan. Maka 3.600 dibagi jarak antar tiangnya 150. Di 20. Hati-hati di sini karena jalannya itu terputus. Jadi ini kita perlu tambah dengan 1. Nah, jadi 25 tiang. Karena dua sisi, jadi kita kali 2 saja. Jawabannya adalah 50 buah. Oke, ini untuk yang nomor 8. Kita lanjut nomor 9. Konveksi rapi menghasilkan 150 kaos dalam 6 hari. Jumlah kaos yang dihasilkan selama 13 hari berapa? Gimana ini caranya? 150 kaos itu dalam waktu 6 hari. Kalau 13 hari berapa? Oke, cara mudahnya seperti ini. Kita cari dulu produksi kaos dalam 1 hari. Dalam 1 hari maksudnya dengan 150 dibagi 6. Nah, jadi ada 25 kaos. Dikali dengan 13 hari. Hasilnya adalah 325 kaos. Nah, seperti itu ya, cukup mudah.
untuk yang nomor 9. Selanjutnya nomor terakhir, nomor 10. Toko pecah belah mendapatkan kiriman gelas dari pabrik sebanyak 19 gross 9 lusin. Setelah dilakukan pengecekan, ditemukan 6 gelas cacat dan 3 gelas pecah. Jadi ini sudah tidak terpakai ya, nanti akan dikurangi dengan 6 dan 3. Banyak gelas yang layak dijual ada. Oke, di sini kesulitannya atau bukan kesulitan, tantangannya kita ubah 19 gross itu berapa buah dan 9 lusin itu berapa buah. Oke, 19 gross. 1 gross itu berapa buah? 144 ya. 144 dikali 19. Jadi ada 2736. Lalu ada 9 lusin. Maka 1 lusinnya ada 12, karena ada 9 lusinnya jadi dikali 9. 108. Jadi ini kita jumlahkan. 2736 ditambah 108. 2844. Karena yang tidak terpakai tadi ada 9, jadi dikurangi 9. 2835 buah. Jawabannya adalah yang C. Oke, seperti itu ya. Cukup mudah kan? Ini untuk pembahasan pembinaan Selasa Kamis putaran pertama. Kalau dirasa tidak cukup sulit, boleh di skip-skip juga boleh. Tapi pastikan untuk soal-soal yang mudah seperti ini kalian harus betul dan kerjakan dengan teliti. Oke, dari Pak Aris cukup sekian. Dan kurang dan lebihnya Pak Aris minta maaf. Jika ada yang kurang jelas, bisa langsung bertanya ke Pak Aris atau Bu Ratna. Pak Aris akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.